besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar. He puts us in his heart from the start. Dari awal Tuhan gak pernah ninggalin kita. Hi everyone, I'm Pastor Kong Hee from Singapore. I'm so excited to meet you all this August the 4th and 5th for the IFGF Conference 2023. Make sure you have already marked the dates on your calendar, okay? It's gonna be super amazing. I believe that God will be doing something even greater in this year's event. So see you in the IFGF Conference and God bless you all. Conference adalah tempat di mana Anda, saya, para leaders bersama leaders yang lain seluruh dunia boleh ngumpul untuk belajar, saling bagi pikiran, tukar ide, dan strategi apa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya lakukan. Itulah IFGF Conference 2023 untuk Anda para pemimpin dimanapun Anda berada. See you all di The House Bandung. Hello FGF Surabaya. Hello. Alright, that's more like it. Welcome. Sungguh luar biasa ya berada di rumah Tuhan. Saya udah 2 minggu gak kesini, tapi saya selalu rindu untuk pulang ke rumah gitu ya. Untung masih ingat rumah. Alright, this is an exciting church. I cannot wait for anything that comes, whatever it may this year to all of us. Perkenalkan, nama saya Teddy Nyoto. Saya Hursanda pada hari ini menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir. Kami punya tim namanya Connect Team. Connect Team kami itu ada di lantai 1, di dekatnya pintu masuk, pintu keluar tadi. Kita ingin nyapa, kita ingin kenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan bagaimana kami dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bagi jemaat yang online, ketik aja di chat box dan saya percaya Connect Team yang sama atau usher sekalipun akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan akan ingin berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Alright. Kita kan kalau masuk ke kompleks ini kan kita parkir ya. Kami menghimbau gitu ya kalau misalnya bisa jemaat tuh parkir di dalam kompleks saja. Sebenarnya kalau di seberang jalan itu ada rambu-rambu dilarang parkir sebenarnya. Jadi kami menghimbau untuk para jemaat atau yang datang ke gereja ini untuk tidak parkir di sepanjang jalan tapi melainkan parkir aja di dalam kompleks. Oke? Dan juga bila mana Anda membutuhkan translasi dalam bahasa English, silakan hubungin usher dan nanti akan dipandu untuk bisa mendapatkan translasi dalam bahasa Inggris tersebut. Dan Mandarin juga ada by request, oke? Terus ikuti atau subscribe ke IFGF account yang di Instagram @IFGF Surabaya ataupun di YouTube channel kami, channelnya IFGF Surabaya juga, supaya bisa tahu acara di gereja ini apa aja, kegiatannya apa yang bisa diikutin, supaya nggak ketinggalan berita gitu ya, alright? Udah itu aja dan kita akan segera deklarasikan ayat firman Tuhan yang hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Udah kemarin? Saya bacakan dulu ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya percaya jemaat Surabaya ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hari ini hikmat Tuhan tercurah untuk bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada amin? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. There's one thing that we're gonna in awe of God, mengagungkan Tuhan hari ini. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukti bahwa Engkau setia Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan gak berkesudahan. Kami hari ini baik-baik saja dan bahwa kami ada di tempat ini Tuhan, Engkau memiliki maksud yang luar biasa Tuhan. Selagi kami takut, selagi kami in awe of you, mengagungkan Engkau, hormat Tuhan terhadap Engkau Tuhan, kami akan beroleh hikmat Tuhan, beroleh pengetahuan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan akan mencurahkan hikmat Tuhan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada saat kami keluar bertemu dengan orang-orang menghadapi dunia Tuhan, we know what to do Lord Jesus. Dunia boleh goncang apapun Tuhan, kami memiliki Tuhan suara daripada Engkau sendiri. Sehingga kami Tuhan mampu mengalahkan dunia ini. Terima kasih, kasih hikmat Tuhan kepada jemaat-Mu. Dan kami siap menyembah Engkau. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan untuk Tuhan kita. Because He is great. Penyertaan Tuhan ajaib di hidup kita. Amin. Come on, let's praise Jesus this morning. Come on. Kau ajaib Tuhan. Come on, let's sing. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh, sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Hey! Hentikan tanganku. Tanganku memuji keajaiban-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu. Karena mujizat-Mu bagiku. Let's go.
ajaib di hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Menaikkan ucapan syukur kami. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu, Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu, angkat tangan sama-sama. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu, Yesus. Yeah. Yang percaya pada Yesus, sama-sama tepuk tangan. Yang percaya pada kasih-Mu Tuhan, selamanya bersama kami. Come on, let's praise. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa di hidup kita, amin. Pada saat kita mau datang, bawa hati kita seutuhnya pada Yesus. Kasih Tuhan sanggup menjamin seluruh hidup kita, amin. Hari ini kita mau belajar sebuah lagu baru, judulnya Kau Jamin Hidupku. Lagu ini basically tentang bagaimana Tuhan bisa sanggup menjamin hidup kita. Pada saat kita dalam susah dan senang, Tuhan bisa jamin hanya jika kita percaya dan mau datang dan cari hadiratnya. Yuk kita sama-sama mau jadikan lagu ini sebuah rema di dalam kehidupan kita, agar kita bisa selalu rindu untuk cari hadirat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjamin hidup saudara dan saya. Come on, let's sing this song. Terima kasih Tuhan. Let's worship Him.
Berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Oh, berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selamanya
Semuanya kami bersyukur Tuhan, sebab cinta-Mu begitu besar untuk kami. Dan Kau membuktikannya lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau menjadikan kami milik-Mu, biji mata-Mu, milik kesayangan-Mu. Dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Karena itu pagi hari ini, kami rindu bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Bukan hanya atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, tapi lebih dari itu Tuhan, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ya kami bersyukur. Syukur bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat suara-Mu, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Naikkan syukurmu, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Bapa di dalam hidup kami, dalam hidupku. Ku Tuhan, oh kami bersyukur Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan yang kami naikkan. Oh Jesus, come on, let's worship Him. Kami naikkan syukur-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini Kau ingatkan sekali lagi dalam kehidupan kami bahwa banyak hal yang bisa kami ucapkan syukur dalam kehidupan kami. Tapi kadang kami terpengaruh dengan apa yang harus kami hadapi, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, akan apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Sehingga kami lupa bahwa Kau mengasihi kami dengan begitu hebatnya. Tanpa melihat apa yang bisa kami bawa Tuhan, yang bisa kami persembahkan, Kau mengasihi kami terlebih dahulu. Sehari-hari ini Tuhan Kau pulihkan setiap hati Tuhan, Kau pilihkan pikiran dari kami Tuhan, sucikan dan kuduskan. Sehingga hati kami bisa menerima Tuhan keindahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami membuat Tuhan, membangun Tuhan keluarga kami
berdoa ada sukacita, ada kekuatan, ada semangat yang berapi-api Tuhan untuk mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. So, terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memberikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan hati kami dan hidup kami Tuhan. Kami terima Tuhan hari ini segala berkat yang Kau sediakan kehidupan kami. Dan kami siap menerima firman-Mu Tuhan, untuk mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berikan kerendahan hati dan hati yang lembut Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami melihat kepadamu, hanya kepadamu seorang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. It's good to see you again di hari Minggu pada penghujung bulan Juni. Apa kabar semuanya, baik? Baik. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang kurang baik gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang kabar kadang mesti gitu Saudara. Nggak mesti semuanya baik ya. Anyway, kita udah masuk ke minggu keempat. Saya percaya kita diberkati dengan series kita selama membangun keluarga dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang unity, kita belajar tentang love and respect, kita belajar tentang leveling up in our bicara kita, pikiran kita, pemahaman kita akan keluarga dan juga firman Tuhan terutama. Dan minggu ini saya akan berbicara tentang satu aspek yang kemungkinan besar banyak dari kita jarang mendapatkan pengajarannya. Karena kalau seminar biasanya kita belajar tentang suatu yang love language, tentang unity, tentang apa yang bisa membangun keluarga kita. Oh, that's good. Itu yang kita perlukan untuk kita belajar dan membangun keluarga kita. Tapi kadang kita lupa satu hal yang terpenting dalam keluarga kita membangun sebuah keluarga. Tuhan mau kita membangun mesbah keluarga kita. Suatu hal yang mungkin kita sadar sudah kita lakukan, atau beberapa dari kita bahkan belum pernah atau asing dengan konsep apa sih mesbah keluarga. Nah, hari ini saya akan berusaha menyampaikan suatu topik yang mungkin kita akan belajar sama-sama, dan harapan saya untuk kita semua bisa belajar melihat dari perspektif Tuhan apa artinya membangun mesbah di dalam keluarga kita. Ada semangat? Amin. Saya melihat biasanya kalau bahas mesbah ini kayaknya mereka lagi ya mesbah gitu ya. But I'll make sure to you bahwa ini semua bisa kita bawa pulang dan kita belajar banyak pada hari ini. Nah, judul khotbah saya adalah Family Altar, itu adalah terjemahannya mesbah keluarga. Dan menariknya ketika saya search di Google, ini adalah yang muncul gambar-gambarnya Saudara. Mungkin Anda relate dengan ini semua ya, kalau kita ngomong tentang mesbah keluarga, selalu berbicara tentang keluarga yang bergandingan tangan, yang berdoa bersama, membahas firman, berdoa bersama, bergumul bersama. Entah konsepnya bisa di tempat makan, lagi makan, atau lagi di ruang belajar, di tempat tidur, dimanapun. Jadi yang kita sampaikan di sini waktu kalau kita sudah paham dengan ini, kita tahu bahwa inilah mesbah keluarga. Tapi tahukah Saudara, kadang kita ini manusia yang gampang untuk meniru sesuatu yang kita menurut kita baik. Kalau melihat ini baik, wah enak nih punya keluarga kayak gitu kan, harmonis, bagus. Nah, kita pingin kayak gitu. Tapi kita kadang mengikuti sesuatu tanpa kita belajar esensi dari sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya apa sih esensi dalam mesbah keluarga itu. Nah, saya teringat ketika saya mau menyampaikan khotbah ini, saya teringat kata-katanya Pastor Lina yang selalu ngomong, kalau kamu tuh mau khotbah kamu itu powerful, khotbah kamu itu menghidupi, kamu harus ngalamin dulu. Nah, ini kan bikin tertekan kan Saudara. Setiap kali mau khotbah harus ngalamin dulu nih. Tapi that's the word of God yang kita harus lakukan. Memang kita harus mengimani dulu, harus merasakan dulu, meresapi firman itu hidup sehingga kita bisa menyampaikannya kepada setiap orang yang Tuhan percayakan. Nah, saya ada cerita sedikit yang menurut saya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya apa yang kita bisa lakukan di mesbah keluarga. Mungkin kalau Anda ikutin IG saya, mungkin ini cerita yang sudah Anda dengar, tapi saya tahu di sini banyak yang ikutin saya, jadi saya ulang lagi kali ya. Bener nggak? Ya nggak banyak ngikutin kan? Loh, kok diam aja sih, nggak usah sungkan-sungkan, nggak ngikutin juga nggak apa-apa, nggak ada denda kok, saya nggak marah kok. Anyway, ceritanya begini, jadi Sabtu pagi itu saya ngobrol sama anak saya main puzzle Saudara. Anak saya ini suka main puzzle yang gede gitu, terus dia terakhir-terakhir ini tiap hari, setiap kali, Dedi main puzzle gitu. Nah terus, apa yang kita kerjakan, anak saya ini kan sebenarnya dia orang yang kurang sabaran Saudara. Dia tuh suka main puzzle tapi nggak sabaran. Jadi setiap kali dia menemukan pieces satu, dia happy.
begitu dia nggak bisa nemukan pieces selanjutnya, ditumpukan yang begitu banyak, dia frustasi. Akhirnya juga dibongkar lagi, dibuang semua. Jadi kadang tekanan batin juga main sama dia ini. Tapi saya belajar caranya saudara. Oh, kalau anak ini frustasi harus dibantu nih. Bantunya gimana? Jadi setiap kali dia menemukan, saya ngomong kalau main puzzle, temukan dulu yang pojok atas dulu atau pojok bawah, whatever yang kamu suka. Dia bilang, oke, Daddy aku suka yang ini, apple. Dia tak ada, situ memang ada gambar apple-nya. Nah saya temukan satu sisi itu. Terus saya mikir kalau dia susah dengan gini banyak, saya mesti bantu dia. Nah saya kasih beberapa piece yang kira-kira mendekati dengan piece yang dia temukan itu. Nah dia happy saudara, wah bener, tumpuk sama dia. Ini bener Daddy, tumpuk lagi sampai kira-kira hampir jadi semua. Nah saya baru menyadari kenapa dia suka main sama saya saudara. Karena saya gitu menyediakan buat dia happy, tidak frustasi. Nah kalau dia main sama mamanya saudara, karena mamanya juga bingung main puzzle. Dia selalu ngomong, ya yang mana ya. Stres akhirnya ya dibubarin semua, nggak mau main-main yang lain. Nah ini menarik ketika saya kemarin ketika menyiapkan khotbah ini, saya berusaha karena saya memberikan sesuatu tentang mesbah keluarga ini. Itu penting sesuatu yang nggak perlu kamu melakukan sesuatu yang liturgi untuk kamu bisa mengajarkan sesuatu ke anakmu. Tuhan itu hadir bersama kita dimanapun kita berada. Tuhan bukan sosok yang tubuh seperti ini, dia non materi, dia ada bersama kita, hadiratnya ada di mana aja. Nah saya belajar dari situ kan, saya ngomong sama anak saya, Abel, kalau saya bilang, kalau main sama puzzle sama Daddy suka nggak? Suka. Ya, suka kan karena Daddy kasih kamu piece-piece berikutnya lebih gampang kan. Dia bilang, oh iya Daddy, iya betul gitu. Terus begitu, aku berasa masukin kan, iya sama kalau dalam hidup kita itu, Daddy juga sama kadang nggak ngerti hidup ini puzzle-nya nggak kepasang-pasang. Tapi Daddy punya Tuhan, yang setiap kali kalau Daddy jalan ini bisa kasih puzzle-nya satu-satu. Meskipun bingung apa, tapi Tuhan kasih satu-satu. Nah makanya ikut Tuhan ya, dan hidup kamu bisa lebih enak. Enak kan kayak Daddy gini? Ya enak Daddy. Ya saya nggak tahu itu ngerti apa enggak, tapi saya berusaha saudara. Terus setelah itu, nggak berhenti di sana, saya iseng saudara. Nah saya ini kan, udah ini dapatnya kira-kira dapat nggak dapat. Saya mau bahas isu yang terbaru, karena anak saya suka cakar-cakar sama pukul-pukul, terutama ke mamanya. Nah terus saya mau bahas, Abel, kenapa Abel suka pukul-pukul, suka ganggu mami? Terus dia jawab, iya soalnya mami juga suka ganggu Abel, suka pukul, suka cakar. Oh, terus saya berusaha menyebutkan saudara. Oh, jadi Abel suka pukul-pukul atau ganggu mami itu gara-gara mami suka pukul-pukul Abel ya? Atau suka marah-marah sama Abel ya? Iya, itu gitu kan. Terus dia sambil main puzzle saudara. Saya kasih beberapa piece-piece gitu sambil saya ajak ngomong terus. Nggak tahu, saya pertanyaan ini juga pertanyaan konyol bagi saya, tapi karena meluncur aja. Terus salahnya siapa Abel? Saya pikir kan dia biar belajar, oh ini salahnya Abel, salahnya mami gitu. Terus dia jawabnya apa saudara? Sambil main puzzle nyantai aja. Salahnya Daddy. Terus dari begitu saya post di story itu terbagi 3 kubu saudara. Ada satu yang no comment, cuman ketawa aja. Satu kubu yang banyaknya 80% perempuan. Dia ngomong, pinter ya dari kecil sudah tahu apa yang benar. Itu yang perempuan saudara. Dan yang laki satunya ikut prihatin, yang sabar ya bro. Jadi 3 ini yang saya pegang saudara. Begitu kadang kita mesbah keluarga itu, idealnya kadang kita nggak dapet, tapi yang penting kita berusaha dulu. Amin. Para bapak-bapak sabar ya, kalau Anda punya anak perempuan, dia yang salah tetap Dedinya. Terus ada dulu saya pikir, ya salah apa saya kali ya? Kok saya yang salah? Oh mungkin dia mikirnya gini saudara, positifnya aja ya. Saya mikirnya dia mungkin waktu dia cakar-cakaran itu gak ada Dedi di sana. Ya kan gak ada yang bela dia, gak ada yang mungkin yang melerai atau gimana. Ya whatever itu pikiran saya, intinya pokoknya bisa dilakukan di mana aja saudara. Anda sebagai orang tua, sebagai mungkin couple muda, lakukanlah dimanapun, apapun yang Tuhan ingatkan untuk suami Anda, untuk pasangan Anda, untuk istri Anda, untuk anak Anda. Karena Tuhan gak bisa dibatasi dengan suatu metode. Ada amin? Kita akan masuk sekarang selanjutnya, kita akan belajar dari sudut Alkitab apa sih sebenarnya mesbah yang dimaksudkan di sini. Kata aslinya adalah mesbah. Itu dari bahasa Ibrani yang artinya tempat korban persembahan. Diambil dari kata zawak yang artinya menyembelih. Jadi bisa saya artikan kalau mesbah keluarga itu adalah tempat korban persembahan keluarga. Betul ya saudara ya? Terus yang bawah jangan terjemahin langsung saudara, karena kalau terjemahin langsung jadi menyembelih keluarga saudara. Nah menyembelih ini kadang kita nggak sadar juga, saya pikir ini joke juga, tapi ada kebenarannya gini saudara, kadang kita dalam suami istri, seringkali kita pakai ayat atau mesbah keluarga itu untuk menyembelih pasangan kita. Gak usah angkat tangan, ketawa aja. Kalau ada yang salah gitu ya, kadang kita pakai firman Tuhan ngomong, ya kan firman Tuhan ngomong gini, ini baru terjadi kemarin saudara, ngomong tentang bahas punya pastor, ya nggak spesifik pastor Seva sih, cuman kita ngomong love and respect.
Istri saya ngomong, ya kan kita kan juga butuh love bank. Loh kalau nggak diisi gimana caranya kita respect? Nah kita kan pakai firman lagi kan, membalas saudara, hajar. Ya nggak bisa. Kan Tuhan ngomong, apapun juga kamu harus respect sama seperti gereja kepada Tuhan. Perang saudara. Dan akhirnya kita duduk diam, balik-balikan berdoa sendiri saudara. Nggak selesai, tapi waktu itu saya teringat pada apa yang katakan Tuhan. Urusan sama dia, mesbah keluarga bukan yang seideal itu. Yang penting apa yang kamu bawa. Saya bergumul saudara, saya malamnya itu ya saya berdoa, terus saya ya Tuhan lah pokoknya saya nggak mau marah, saya nggak mau perang. Istri saya tuh untuk dikasih bukan untuk dididik, karena dididik anak. Ada amin saudara? Istri-istri? Hah? Bener kan? Istri bukan untuk dididik kan? Di apa? Dikasihi, bener. Single tuh suaminya. Anyway, baca. Jadi saya disadarkan itu saudara. Akhirnya saya berdiam diri, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan murnikan hati saya biar saya bisa tidur. Besok saya harus menciptakan lain-lain kan, daripada nggak bisa tidur nanti besok jemaatmu kasihan, saya bilang gitu. Ya udahlah akhirnya damai sejahtera, saya tidur. Dan besoknya dia datang ke saya, kita pelukan, aduh I'm sorry yesterday ya gini-gini. Dan apa yang saya belajar dari situ Tuhan? Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang nggak seperti yang kita pikirkan. Kita kadang harus hajar firman biar dia ngerti. Enggak Tuhan, kadang yang perlu disentuh adalah hatinya dulu. Dan disitulah kita belajar bahwa dalam mesbah itu kita bisa tahu bahwa yang diperlukan bukan suatu metodenya, tapi apa yang kita bawa dan esensinya untuk mengingat apa. Nah, mesbah ini kalau kita lihat sedikit historinya saudara ya, kita akan ada gambar di situ. Itu adalah saya ambil dari internet. Kira-kira mesbah zaman dahulu yang ketika Nuh, Abraham dan Musa lakukan atau bangun untuk Tuhan bentuknya seperti itu. Yang tengah itu Musa ketika di tengah bangsa Israel, dan yang kanan itu adalah mesbah atau altar korban bakaran di zaman ketika raja-raja Salomo membangun bait sucinya. Nah, ada sedikit perbedaan. Mungkin bentuknya hampir sama dari batu yang generasinya Nuh sama Abraham. Tapi Musa ini setelah ke raja-raja agak beda karena bahannya dari tembaga. Nah menarik nanti kalau kita bisa belajar dari itu saudara ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari gambar ini aja saya bisa jelaskan dari Nuh itu membangun mesbah yang kelihatan. Yang dia mau, Tuhan gak perintahkan, tapi dia mau ketika dia turun dari bahtera. Setelah banjir yang luar biasa, dia tahu dia diselamatkan Tuhan. Dia dan seisi keluarganya membangun mesbah ini, dibakar nih. Hewan yang tidak bercacat celah dibakar dan Tuhan disenangkan oleh itu. Sama ketika Abraham juga ketika dipanggil dari Ur Kasdim, dia keluar untuk menuju tanah perjanjian. Abraham dalam setiap perjalanannya dia membangun mesbah saudara. Mesbahnya artinya apa? Kenapa Abraham membangun ini? Sebagai tanda perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang dia sebelumnya gak kenal, Tuhan menampakkan dirinya, datang dalam hidupnya, dia mengenalkan dirinya. Ini loh, aku Allahmu, kamu pergilah ke tanah di mana aku mau kamu pergi. Dan setiap dia jalan, dia membangun mesbah, mengingat pertemuan dia dengan Tuhan dan mengingat hubungan spesial Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau kita bisa lihat saudara, mesbah di zaman itu memiliki satu kesamaan. Kesamaannya apa? Ada sebagai suatu hubungan, pengingat hubungan dengan Tuhan. Dan menariknya kalau kita nanti baca di Musa, Anda bisa belajar baca lagi di rumah, di Keluaran 20:24-26 itu baru pertama kalinya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun mesbah sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau Nuh dan Abraham, Ishak, Yakub dan selanjutnya Tuhan gak ada perintah untuk mereka. Apa aja, it's okay. Tapi waktu Musa ini ditentukan oleh Tuhan. Nah kita akan belajar nanti, menarik sekali kenapa Tuhan menentukan mesbah ini pada zaman Musa. Dan kita tahu bahwa mungkin bentuknya bisa berbeda, bahannya bisa berbeda. Tapi satu yang gak berubah, korbannya tetap sama, yaitu hewan yang tidak bercacat celah. Dan kita tahu esensi dari mesbah ini sebenarnya apa? Untuk setiap orang yang mendirikan mesbah itu, dia mengingat akan hubungan spesialnya dia dengan Tuhan. Kita sebagai umat yang dipilihnya. Dan yang kedua, di Musa ini diberikan bahwa kamu harus ingat, korban ini perlu ada. Karena kamu akan berkali-kali gagal dalam hidupmu, mematuhi segala perintahku, maka perlu ada korban itu. Dan inilah yang dibawa oleh zaman nenek moyang ini sampai ke zaman kita sekarang ini. Arti mesbah itu memiliki persamaan esensi, bisa berbeda metode, bentuknya bisa berbeda. Nah saya akan bahas saudara tentang mesbah keluarga ini. Pemahaman kita tahu bahwa dalam membangun mesbah ini bisa aja bentuknya beda-beda. Contoh, keluarga saya bisa berbeda dengan keluarga Anda. Cara membangun mesbah ini, Anda bisa memulai dengan puji-pujian. Anda bisa mulai langsung aja seperti saya, orangnya suka spontan, saya langsung ngomong aja. Ada suka formal, mengajar. Ngomong baca ayat yuk, kita baca ini. Dan dikumpulkan bersama dengan
kurun waktu tertentu, ada yang spontan, tidak beraturan waktunya. Nah inilah yang mau saya bahas, bahwa yang terpenting sebenarnya apa sih? Kadang kita membandingkan dengan orang lain. Keluarga itu kelihatannya baik ya. Kita ngomong sama istri-istri biasanya, enggak ya istri, cuman ya istri biasanya ngomong, itu loh lihat itu keluarga itu. Kan lebih enak tuh, bisa tiap minggu tuh mesbah keluarga gitu kan. Wah lebih rohani, lebih apa gitu. Ya nggak ada salahnya juga, tapi kalau kita membangun mesbah berdasarkan dari itu, kita akan capek sendiri saudara. Nah kita akan belajar poin yang pertama, kita akan bahas 3 hal. 2 yang kelihatan dan 1 yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah bentuk dari mesbah, itu the form of the altar. Nah apa yang kita bisa belajar dari bentuk altar ini saudara? Bentuk dari altar itu bisa katakan ada metode bisa berubah tapi esensi tetap sama. Kita belajar apa yang kita lihat tadi, bentuknya bisa berbeda tapi esensinya tetap sama untuk mengingat. Kita akan baca ayatnya saudara ya, untuk memastikan bahwa saya ngambilnya nggak ngawur gitu ya. Kita baca di Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dulu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bahasa terjemahnya kalau apa yang kuperintahkan kepadamu itu harus kau perhatikan. Engkau perhatikan itu sebenarnya bahasa Inggris terjemahnya adalah you should put into your heart. Harus ditaruh dalam hatimu. Yang kuperintahkan itu haruslah, tujuannya haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah saudara, saya akan bagi 2 hal. Jadi pertama yang esensi, yang kedua adalah metode. Di sini katakan bahwa mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan itu adalah esensi, sesuatu yang harus ada. Lah membedakan berikutnya apa? Nah katakan apabila engkau, itulah metodenya. Karena nggak harus ada, bisa nggak ada, bisa pilih mana gitu. Jadi saudara mengikuti saya. Kalau kita ngomong esensi dalam mesbah keluarga, yang harus ada itu apa? Yaitu pertama dan mengajarkan berulang-ulang, dan yang kedua membicarakannya. Metodenya apa? Next slide. Bisa aja situasinya. Kalau kita ngomong mengajar dan membicarakan, tentu 2 hal mungkin agak berbeda, sedikit mirip kita ngomong, tapi agak berbeda. Mengajarkan lebih formal, Anda bicara seperti ini mungkin mengajarkan. Di rumah sebagai orang tua Anda bisa mengajarkan pada anak Anda. Tapi yang lebih casual apa? Bisa tiba-tiba ngobrol aja. Saya ingat kayak si Jerry pernah mengajarkan kita, dia lebih suka mana kalau mesbah keluarga? Dia lebih suka di meja makan saudara. Dia gak mau formal yang harus duduk diam, terus ada slide-nya mungkin gitu ya, PPT gitu ya. Dia gak mau, dia lebih suka yang nyantai aja, ngobrol sesuatu di meja makan, terus memasukkan firman Tuhan di sana. Yang kedua kita bicara tentang apa? Waktu. Waktunya bisa intensional, berkala. Saya tadi baru dengar Pastor Raymond, membuat saya terinspirasi juga, dia merasa, saya dulu tiap Senin jam 6 pagi bangun, mesbah keluarga. Wow. Gitu ya, memang jadi pendeta berat Pastor. Anyway, jadi ada yang berkala saudara, tiap minggu ada, atau bahkan yang tiap hari ada. Tapi dikatakan di sini apabila kamu di mana duduk di rumahmu perjalanan, nah perjalanan kan nggak harus di rumah, perjalanan berarti kan bisa kapanpun juga. Nah berkata tentang waktu di mana kita bisa melakukannya di mana aja. Jadi nggak harus tiap minggu, nggak harus tiap hari. Kalau Anda merasa perlu tiap hari, silahkan tiap hari. Tapi jangan samakan keluarga Anda untuk melakukan sesuatu yang bukan porsi keluarga Anda. Tujuannya apa sih? Karena kita mengingat Tuhan. Ada orang yang perlu diingatkan tiap hari, ada orang perlu diingatkan 2-3 kali, tergantung dari kebutuhan keluarga Anda. Dan tempat kita belajar juga, di suatu tempat terserah mau bangun, mau berbaring, di sofa, dan lain-lain, dimanapun kita bisa lakukan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam suatu mesbah keluarga, ada sesuatu esensi yang kita perlu dapatkan. Setiap kali kamu ngomong, setiap kali kamu berbicara, mengajar, dan lain-lain, esensinya apa? Anda harus mengajarkan sesuatu ke anak-anak Anda. Anda harus membicarakan sesuatu dengan pasangan Anda. Apa yang akan kita bicara? Kita akan baca nanti di berikutnya. Nah yang kedua yang ada di situ yang saya mau garis bawahi di ayat yang ke-7 ini adalah kata-kata di rumahmu. Ketika kamu ngomong berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Di rumahmu ini punya suatu arti yang sangat besar saudara. Dulu saya hidup di zaman yang orang banyak teman-teman saya ngomong kalau saya mau ngajarin anak saya tentang Tuhan itu kirim aja ke sekolah minggu. Makanya dulu gereja yang sekolah minggunya bagus, rame saudara. Karena orang tua datang nih belain, di drop aja terus ditinggal sama dia. Dia gak gereja situ. Nah saya belajar dari firman ini, Tuhan ngomong, kalau kamu mengajarkan sesuatu, kamu belajar dari rumahmu. Saya mengerti dilema orang tua zaman saya saudara, karena kita juga gak belajar teologi dan lain-lain, kita gak ngerti terus diajarin sama anak saya apa. Apa yang kita ajarin ke mereka. Nah ini yang menjadi suatu hal Tuhan ngomong, gak bisa, kamu harus mengajarnya dari rumah. Anak itu harus mendengar dan melihat Tuhan dari apa yang dilakukan dan dikatakan orang tuanya.
Jadi saudara, jangan pernah berpikir sekarang dengan paradigma Anda belum melakukan mesbah keluarga ataupun sudah. Jangan biarkan anak Anda menerima pengalaman pertama, pengertian pertama tentang Tuhan dari luar rumah Anda. Itu harus datang dari Anda sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan di rumahmu yang kedua berkata spesifik apa tuh? Saya berkatakan ada spesifik untuk rumah Anda. Bukan untuk diperbandingkan apalagi dihakimi. Nah inilah saudara kadang membuat saya kadang sebagai kita pendeta pun terintimidasi nggak? Terintimidasi kadang. Lihat pendeta satunya lebih gini gitu, pastornya lebih gini. Mikir saudara, kayaknya saya kurang sering deh. Keluarga saya kok rasa-rasen ya kalau diajak mesbah keluarga, suruh nyanyi aja, aduh susahnya minta ampun. Dikumpulin aja susah dan lain-lain. Kita akan baca lagi bagaimana Tuhan mau bahwa dimulai di rumahmu nggak dibandingkan dengan rumah yang lain. Specific your style, specific your methods. Tapi esensinya tetap harus ada bahwa Anda mengajarkan sesuatu, mengajarkan Tuhan dalam kehidupan keluarga Anda. Dan ini Howard Kendrick juga mengatakan sangat tepat sekali kan, you can impress people at a distance, but you can impact them only up close. Kita bisa membuat impact dalam kehidupan orang karena kita dekat. Seperti hukum fisika kan saudara, kalau dia mau impact ya dia harus dekat untuk ditabrak gitu kan. Kalau ya kecuali kalau Anda punya tenaga dalam dari sini mungkin bisa gitu ya. Kebanyakan di film kungfu. Tapi kita tahu bahwa dalam hal ini orang yang jauh itu kalau hebat dia cuma bisa impress aja. Nah kadang makanya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tampilkan di luar saudara. Kita membentuk mesbah keluarga untuk apa? Untuk keluarga kita atau untuk keluarga lain melihat keluarga kita. In some point kalau kita nggak menangkap esensi ini, kita akan capek. Karena persetujuan atau perkenannya itu dari orang lain ngomong, keluargamu gini ya, keluargamu gini ya. Padahal anak di rumah nggak merasakan itu semua saudara. So ini peringatan yang bagus untuk kita semua bahwa semua itu dimulai, mesbah itu dulu dari keluargamu, bukan dari keluarga orang lain. Dan apalagi yang dikatakan firman Tuhan tentang esensi yang harus ada dalam mesbah keluarga. Di ayat selanjutnya ulangan 6-9 berkata, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah ini dipakai sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi sampai pada zaman itu, sampai pada zaman sekarang. Itu istilahnya dari filakteri dan mezuzah. Nah saya akan berikan sedikit aja informasi saudara karena ini menyangkut metode. Filakteri itu adalah suatu hal kebiasaan orang Yahudi yang menaruh kotak hitam di kepalanya, di dahinya, di antara matanya sini, dan juga di tangannya. Ada gambarnya mungkin bisa tampilin? Nah ini yang dilakukan orang Yahudi. Untuk apa saudara? Mereka percaya untuk mengingatkan mereka bahwa firman Tuhan atau Kristus Tuhan sendiri itu, firman Tuhan Taurat itu harus ada dalam pikiran mereka. Dekat dengan pikiran mereka. Taurat itu mempengaruhi begitu dekat pikirannya. Dan di tangan berkata tentang segala kehidupan apa yang dia berikan itu, mengingatkan dia itu pengabdian dia pada Tuhan. Dan ini dilakukan sampai sekarang saudara. Nah kalau kita baca komentarnya, Yesus berkata, Yesus gak pernah condemn, gak pernah mempermasalahkan kebiasaan ini. Tapi dia akan mengkondem dan setiap orang ngomong yang melakukan itu untuk spiritual arrogance. Merasa bahwa kalau kamu pakai ini, kamu lebih baik dari orang lain. Kamu lebih suci dari orang lain, kamu better than anyone. Dan itulah yang ditentang oleh Yesus. Nah semua apa yang kita lakukan ini metode saudara. Mesbah keluarga Anda bisa kasih ornamen macam-macam. Mulai dari PW-nya, bisa ngundang WA kanan kiri untuk nyanyi dan berdoa. Undang pembicara 1, 2, 3 untuk berdoa ataupun mengatakan firman Tuhan. Itu adalah ornamen saudara. Tapi yang Tuhan mau kita belajar bahwa setiap apa yang Tuhan kasih ini bisa menentukan hati kita sebenarnya mau bangun mesbah itu buat apa. Dan yang kedua adalah mesusa saudara. Mesusa ini adalah mirip dengan itu, dia ada kotak kecil yang ditaruh di gerbang-gerbang, di depan pintu, terus di setiap ruang, mungkin ada ruang makan ke ruang tidur dan lain-lain, mereka menaruh itu kebiasaannya. Isinya apa? Maksudnya apa? Itu adalah hukum Taurat juga, perkataan firman Tuhan juga. Orang Yahudi tradisi percaya bahwa itu mengingatkan mereka akan hadirat Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam rumah mereka begitu dekatnya. Maksudnya baik saudara, semua ini yang dibikin untuk mengingatkan. Tapi Anda mau pakai filakteri di sini? Tanya saudara. Ke gereja ada yang mau? Mungkin? Saya mungkin nggak mau saudara.
Ya, saya nggak mau, karena ya bukan budaya saya. Juga saya merasa ya mungkin kalau yang gelangnya masih oke kali ya, buat main cosplay gitu kali. Tapi yang saya masukkan di sini apa? Jadi metode ini bisa tiap orang kita bisa ngikutin, bisa enggak. Tergantung Anda, kebutuhan Anda dan keluarga ada apa. Yang penting adalah kita diingatkan selalu apa yang harus diajarkan, dibicarakan, dan dituliskan. Nah kalau kita belajar dari firman Tuhan sudah dari ulang di Keluaran itu, sebenarnya apa yang mau diajarkan? Yang pertama adalah kalau kita baca satu ayat sebelumnya dari Keluaran 6 ini, ayat yang ke-6 tadi saya bacakan. Dia berkata gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang harus diajarkan saudara dari mesbah keluarga. Yang diingatkan berkali-kali, yang diajarkan berkali-kali, dan dibicarakan. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan ngomong kamu harus persembahkan A, kamu harus buat hidupmu ini, kamu harus perpuluhan ini, kamu harus bayar ini, kamu harus pergi pelayanan kemana. Dia bilang cuman kasihilah Tuhan Allahmu. Titik. Itulah esensi dalam mesbah keluarga kita. Apa yang Anda bangun dalam keluarga Anda? Apakah Anda membangun suatu program? Oh kalau kita ikut Tuhan harus ABCD, kalau kamu mau bersama Tuhan ABCDEFG. Tapi Anda lupa esensi dalam mesbah keluarga yang harus diajarkan adalah Anda harus tahu dalam hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua apa yang dibicarakan? Kalau kita baca bawah mulai 10 sampai ke 25, itu adalah cerita bagaimana bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan. Keluar dari perbudakan Mesir. Dan di jalan itu begitu besar penyertaan Tuhan, di mana tanah perjanjian dijanjikan. Dan ada peringatan Tuhan di sana. Jikalau kamu sudah masuk dalam tanah perjanjian, maka janganlah ada ilah-ilah lain dalam hidup. Kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel gagal, mereka menyembah berhala-berhala di sana, mereka ikuti apa yang ditawarkan oleh dewa-dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Inilah peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apa yang membuat kita rilis sampai sekarang saudara? Kita kan bukan keturunan Israel, pastor. Terus apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Itu penggambaran di mana kita tahu bahwa kita meskipun bukan bangsa Israel, tapi hidup kita sama saudara, dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa itulah yang diambil belenggunya dari hidup kita. Maka itulah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Nggak ngomong tentang Israel lagi, tapi kita ngomong hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Itu yang kita ajarkan, yang kita ingatkan, yang kita bicarakan setiap kali kita melakukan mesbah keluarga. Jadi bisa saya simpulkan mesbah keluarga itu bukanlah sekedar metode atau tampilan kegiatan rohani yang terjadwal rutin dan menggugah emosi, tetapi lebih kepada esensi dengan mengajarkan dan mengingatkan kita akan siapa Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, dan betapa dekatnya Dia dalam kehidupan kita. Itulah saudara poin saya yang pertama untuk kita bisa bawa pulang. Kalau Anda sudah melakukannya, puji Tuhan, biar dimantapkan lagi, oh ternyata aku sudah melakukan jalan yang benar. Kalau Anda belum memulainya, pastikan Anda memulai dengan hati yang benar. Ada amin? Amin? Kayaknya terlalu berat kalau ngomong masalah ini ya. Oke, kita akan masuk poin yang kedua, yaitu tentang fondasi dari altar tersebut, fondasi dari mesbah tersebut. Jadi kekuatan mesbah yang terlihat itu saya bisa katakan tergantung dari fondasi yang tidak terlihat. Kita seringkali melihat suatu rumah yang kita kagumi adalah rumahnya. Tapi kita lupa, rumah itu ditopang oleh suatu struktur. Gak cuma yang di bawah saudara ya, kolom-kolomnya dan semuanya itu adalah struktur yang menopang rumah tersebut. Nah waktu kita membangun mesbah keluarga, bisa aja kelihatan bagus dari luar saudara. Keluarga kita kalau di foto kelihatan fotogenik gitu ya, wah keren gitu ya, bergandeng tangan. Tapi apakah kita yakin bahwa fondasi yang kita bangun di mesbah keluarga, di keluarga kita itu memiliki fondasi yang kuat? Apa yang akan menjadi tes kita saudara? Ketika kesusahan itu datang, ketika masalah itu datang, bahkan ketika berkat itu melimpah dalam kehidupan saudara. Saat itulah fondasi kehidupan mesbah keluarga Anda dites. Dan kita akan belajar apa sih sebenarnya yang kita bisa bawa, atau fondasi apa yang Tuhan mau kita ada dalam mesbah keluarga kita. Keluaran 20-24 berkata, kau buatlah bagiku mesbah dan tanah dari tanah, dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu.
pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. 25, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Menarik saudara, perintah ini keluar ketika zamannya Musa saudara. Ketika bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Dari keluarga yang dulu cuman Abraham, Yakub, Ishak, mereka menjadi 12 suku dan begitu besarnya. Akhirnya mereka melakukan apa? Mungkin berapa mereka sudah bikin mezbah sendiri-sendiri. Mereka sudah lupa dulu nenek moyangnya gimana. Makanya Musa ini bikin, kamu harus melakukan ini. Biar mereka tahu bahwa inilah ketentuan daripadaku. Nah kalau kita cuma melihat ini saudara, mungkin kita merasa ya biasa aja kan. Dari tanah, dari batu ya normal aja. Tapi ada suatu nilai atau esensi yang Tuhan tanamkan. Ketika dia mengatakan haruslah engkau membuat dari tanah. Ataupun kalau kamu mau bikin dari batu, janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Dia berkata apa saudara? Ada dua hal yang saya bisa pelajarin dari sini. Pertama, Tuhan tidak membutuhkan altar yang berhias cantik. Satu komentar mengatakan bahwa the altar of the earth is sufficient for God. Bayangin kalau kita mikir sebagai manusia saudara, Tuhan yang menciptakan universe, yang menciptakan segala sesuatunya. Dia begitu mulia, begitu glorify dan like everything. Terus dia cuma minta altar dari tanah. What does it mean? Harusnya dia minta sesuatu yang mulia dong, emas dong. Ukir aja sebagus mungkin. Biar melambangkan bagaimana mulianya aku. Kalau saya mungkin sebagai Tuhan seperti itu. Biar sama pemikiran saya. Ngasih Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, mulia mesti bawa emas. Tapi Tuhan ngomong, the altar of the earth is sufficient for me. Dan bahkan ketika batu ngomong itu, janganlah dengan dipahat, jangan diukir. Gak usah batu gede-gede aja, tumpuk. Apa artinya saudara? Bahwa Tuhan mau kita datang dengan apa yang kita punya saudara. Nggak menambah-nambahin sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Kita merasa bahwa karya tangan kita itu bisa membalas kebaikan Tuhan. Bisa memancarkan atau mewakili kemuliaan Tuhan. Tuhan ngomong enggak mungkin. Kasih Tuhan nggak transaksional juga. Setiap kali kita ngomong Tuhan, ku balas kasihmu. Nggak mungkin. Wong kita orang tua aja nggak bisa membahas kasihnya mereka, gimana kita mau membalas kasihnya Tuhan. Dan disinilah Tuhan sebenarnya memberikan kelegaan buat kita saudara. Kalau saya boleh ngomong. Karena kita gak perlu membandingkan dengan orang lain. Orang mungkin jago mengukir saudara. Orang jago nyanyi saudara, mempersembahkan suaranya buat Tuhan. Terus kita mikir Tuhan, mezbahku ini apa? Dia jago bikin ukiran kayak gitu. Kamu pasti lebih berkenalah dia daripada aku. Tapi Tuhan ngomong, the altar of the earth is sufficient for me. Kita dibikin dari tanah, dari debu. Kita bawa hidup kita, for God is enough. Jangan tambah-tambahin. Ada komentarnya menyaksikan lebih jelas lagi dia ngomong. Ketika ngomong batu itu tuh, Tuhan gak mau berbagi kemuliaan sama manusia. Karena dia tahu, begitu manusia masuk dalam ngomong, Tuhan ini partku, dia pasti memuliakan dirinya sendiri. Maka Tuhan ngomong ke Musa, kamu harus bikin aturan seperti itu. Biar gak ada satupun orang Israel yang memuliakan dirinya. Jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya harap ini menjadi suatu rema saudara dalam kehidupan. Saya ada satu cerita. Ketika saya sempat dulu saya baru reflect lagi ketika saya ditanya gimana kamu sama Lita ketika harus menghadapi anak kamu yang meninggal. Kok hebat kamu ya, kok bisa ya gak murtad, terus gak mundur dari pelayanan, maksudnya tetap bisa intact dengan family, gak ada saling menyalahkan. Terus saya pikir saya ini kalau dia ngomong mezbah keluarga secara terjadwal, saya jauh dari hamba-hamba Tuhan yang di depan ini. Saya paling gak terjadwal, setiap kali saya itu cuman kalau Tuhan ingatkan saya lakukan. Kalau lagi tengkar apalagi saya langsung ingatkan lagi gitu kan. Karena tengkar itu kan membuat hati gak enak. Dan disitulah pelan-pelan saya diingatkan kembali begini saudara. Apa yang saya berusaha kasihkan dalam mezbah keluarga ini, saya ngomong Tuhan saya sudah cari kamu loh ya. Saya sudah dekat sama kamu loh ya. Saya gini loh ya, tolong lindungilah hidupku, tolonglah ini, berkati semua, pokoknya lindungin semua. Itu kan mezbah keluarga yang biasa dulu saya lakukan. Tapi ketika masalah itu datang, saya diingatkan, sebenarnya bukan itu yang membuat aku memberikan kekuatan buat kamu. Ketika saudara sama saya, gimana kamu? Gak tahu, tiba-tiba aja Tuhan beri kekuatan. Tiba-tiba aja bisa mengerti bahwa doa kita itu bukan untuk meminta Tuhan, memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu dalam hidup kita, tapi kita menyelaskan kita dengan kehendak Tuhan. Dari mana kalau gak dari Tuhan? Saya gak pernah punya pikiran seperti itu saudara.
Yang apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya, firman yang hidup di dalam hidup saya, itu yang memberikan kekuatan buat saya. Jadi bukan karena mezbah yang saya bangun, saudara, bukan. Kristus sendiri yang dalam saya memberikan itu. Jangan punya pikiran bahwa mezbah itu kelihatannya kalau saya bangun mezbah, baru firman itu muncul semua. Baru Tuhan tuh hadir. Even right now, God is with you. If you open your heart, itu tinggal reveal aja. Maka kalau Anda bangun mezbah, Anda capek gak suatu saat? Anda pasti capek suatu saat. Trust me. Anda mungkin lagi di posisi yang lagi sibuk kerja, Anda diberkati luar biasa, Anda dalam suatu kesedihan atau kekecewaan ataupun keputusasaan yang luar biasa, Anda akan gak Tuhan-Tuhanan. Tapi saya katakan, kekuatan mezbah keluarga yang kita bangun itu bukanlah dari apa yang terlihat, yang kita lakukan, saudara. Yang kita bisa lihat dari keluarga. Tetapi lebih kepada apa yang tak terlihat, yaitu Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kita dan berikan dalam kehidupan kita. So apapun yang saudara hadapi sekarang ini, ketika Anda berniat membangun keluarga, mezbah ini, pastikan Anda berjalan dan membangunnya di atas dasar yang benar, yang kokoh, yaitu Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Dan masuk poin yang ketiga dengan cepat aja. Family altar nih, mezbah keluarga nih, apa yang kita bisa pelajari dari fungsi ataupun tujuan mezbah Tuhan dalam hidup kita, mezbah keluarga kita. Nah, saya katakan ini adalah dari Tuhan untuk kita. Saya baca sekali lagi, dari Tuhan untuk kita. Kalau kita lihat sekilas yang kelihatan, harusnya mezbah yang kita bangun buat Tuhan kan. Berarti kan sesuatu dari kita nih. Korbannya dari kita, mezbahnya kita bentuk, asapnya buat Tuhan. Tapi kalau kita belajar sebenarnya, kita mau gali lagi. Apa yang sebenarnya kita ngomong bahwa mezbah keluarga itu sebenarnya itu idenya Tuhan. Dari Tuhan untuk Anda dan saya. Tuhan itu nggak jauh kira-kira kalau setiap ketika kayak jin gitu ya. Kita kosok-kosok, kita puji Tuhan, hadir dia. Enggak. He's with us all the time. Fungsinya apa mezbah keluarga ini, saudara? Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mezbah keluarga ini dimaksudkan untuk bisa enhance our heart, sehingga Kristus itu, perkataan Kristus, logos itu adalah Kristus sendiri, bisa diam dalam hidup kita. Anda gak larut dalam dunia ini, Anda gak larut dengan kesibukan Anda, tapi Anda bisa duduk diam dan menyadari bahwa Kristus diam di dalam kita, dalam kekayaannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya, dan hatinya untuk setiap kita. Saya percaya, saudara, kalau kita memiliki tujuan yang jelas, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita bisa terima ketika kita melakukan mezbah keluarga ini, kita akan semakin kuat di dalam Kristus. Nah, yang susah mungkin apa, saudara? Gimana caranya kita bikin Kristus ini bisa ada dalam hidup kita? Saya belajar sedikit analogi ini ya, saudara, mungkin bisa membantu. Kita punya HP, Anda dipisahkan antara dua kubu, Android dan iPhone. Satunya saling menyerang satu yang lain. Ada yang bilang iPhone lebih oke. Anyway, setiap iPhone ataupun Android phone ini pasti punya software yang berbeda. Dan untuk memastikan bahwa iPhone ini bisa berfungsi dengan baik, ya dia harus download dari iOS-nya dia. Untuk HP Android ini bisa berfungsi dengan baik, nyala dan bisa Anda ketik-ketik dan lain-lain itu bisa, itu Anda harus download sistemnya dari Android, nggak bisa ditukerin karena sistemnya berbeda. Nah, kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk spirit yang ada dalam balutan daging. Nah, kita kalau percaya ini, kita harus mendapatkan sesuatu harus dari yang spirit juga, yaitu Tuhan kita. Segala apa yang kita percayai, kita harus tahu bahwa itu yang benar buat kita. Kita harus percaya dan mengasihi. Makanya perintahnya ngomong mengasihi. Orang yang bisa memberikan masukan ke kita ataupun bisa mengubah hidup kita, tentu orang yang kita percayai, yang boleh masuk dalam kehidupan kita. Kita mau berubah untuk siapa? Untuk orang yang kita kasihi. Gak mungkin kita mau berubah untuk orang yang kita benci. Boro-boro. Jadi kuncinya bagaimana Tuhan itu bisa
diam dalam kehidupan kita, kita harus sesuai dengan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, pikiran kita, dan kekuatan kita. Dan dari situlah akan terpancar segala sesuatunya yang menjadi tujuan kita membangun mesbah keluarga. Jadi tujuan kita membangun mesbah keluarga supaya firman-Nya yaitu Kristus sendiri itu melekat hidup di hati kita. Sehingga dari Dia yang hidup di dalam kita itu, dari Kristus meluap rasa syukur kita, pengharapan kita, dan kasih-Nya untuk sesama kita. Jadi saya tutup hari ini untuk kita sama-sama ajakan buat kita semua. Bangunlah sesuatu dalam keluarga Anda. Kalau Anda tidak membangun sesuatu dalam keluarga Anda, pihak lain yang akan membangun sesuatu dalam keluarga Anda. Dan mulailah dari sesuatu yang simple. Jangan melihat ke kanan kiri, jangan membandingkan ada saudara dengan keluarga yang lain. Bangunlah dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam keluarga Anda. Saya undang bagi berdiri. Kita tutup kebaktian pada hari ini. Saya percaya, saya dengarkan suatu quote ini saudara. Tim Keller mengatakan, even if that happens to you, it will only make your life better if you are in Him. Mesbah keluarga saudara, kita mau kubu yang mana? Kubu yang hidup penuh penderitaan atau kubu yang hidup penuh dengan berkat? Dua-duanya cuma beda statnya aja. Satunya diberkati, satunya diizinkan untuk mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi ujung-ujungnya sama. Ujungnya mana? Kematian, death. Itu adalah destinasi kita. Tapi Tim Keller ngomong, even if that happens to you, it only make your life better if only you are in Christ. Saudara, Anda yang lagi kesusahan, jangan berkecil hati. Tuhan menjanjikan penghiburan dan endingnya kita akan bersama dengan Tuhan. Gunanya mesbah keluarga apa saudara? Anda bersama-sama dengan keluarga menghadapi bersama. Mengingatkan, mengajarkan ada pengharapan di dalam Kristus. Akan selalu ada penghiburan di dalam Kristus. Itulah gunanya mesbah keluarga dalam situasi seperti ini. Dan kalau Anda penuh dengan berkat, Anda dilindungi dengan Tuhan, begitu luar biasa Tuhan berikan kebaikan dalam kehidupan saudara. Ingatlah, bangsa Mesir pernah seperti itu juga. Israel ketika keluar dari Mesir. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lupa akan Tuhan. Mereka lupa akan siapa yang memberikan berkat dalam kehidupan, yang melindungi, membebaskan itu semua. Sehingga Anda jika dalam posisi seperti itu, ingatlah mesbah keluarga untuk mengajarkan dan mengingatkan. Tidak boleh ada ilah lain dalam kehidupan kita selain Tuhan kita. Sebab ini semua saudara, saya percaya menjadi suatu hal yang mungkin bisa membuat kita sedikit menemukan kekuatan untuk kita memulai sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian ini sebagai bentuk rasa syukur dan keinginan hati kita bahwa hadirat Tuhanlah yang menjadi kerinduan kita. Dekat pada itu rinduku. Yes Lord. Setiap kata Kau pun menunggu, tak sampai ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, membawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembah
Tuhan hati kami Tuhan. Setiap keluarga Tuhan mencari wajah-Mu setiap waktu Tuhan. Yes Tuhan. Di dalam hidupku membawa sembahku. Sebab kami yang apa adanya ya Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal kami tahu Tuhan, kami belajar bagaimana Engkau yang menjumpai Nuh Tuhan. Kau yang menjumpai Abraham, Kau yang datang dalam kehidupannya Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhir. Maka kami pun juga Tuhan dalam membangun keluarga Mesbah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang datang untuk menemui kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memberikan kelegaan, hadirat-Mu yang memberikan Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Setiap persembahan yang kami berikan Tuhan berasal dari Engkau dan kembali kepada Engkau Tuhan. Apa yang bisa kami berikan adalah hidup kami, hati kami untuk melayani Engkau sepanjang hidup kami. Jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau damai sejahtera karunia-Nya. Engkau mengharapkan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus. Untuk semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless.